Alumni pertama yang berhasil lintas jurusan pada jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri atau SNBP, padahal pas SMA-nya merasa salah jurusan. Gimana sih caranya? Yuk, sini aku kasih tahu. Hi everyone, buat yang belum kenal, perkenalkan nama aku Adifa Raisa Nabila, dan pada tanggal 26 Maret tahun 2024 lalu, alhamdulillah aku berhasil diterima di Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2024. Nah, fun fact, aku pas SMA ini adalah anak IPA yang rasa salah jurusan dan pengen kuliahnya tuh linjur atau lintas jurusan ke Soshum. Fun fact lainnya, dulu saat aku coba-coba TO atau tryout, skor TO aku tuh jarang banget di atas 500, lalu 300 sampai 400. Pernah di atas 500, tapi itu pakai ChatGPT, jadi jangan ditiru ya guys. Dan ini bahkan bisa terlihat bahwa skor TO aku belum memenuhi untuk lolos UTBK di prodi dan univ yang aku impikan. Bahkan nggak ada tuh prodi yang aman sesuai dengan skor TO aku itu. Lalu gimana sih caranya? Nah, pas banget sesuai dengan judul video ini, aku bakal bagiin kalian tips and trik beserta jalur langit yang aku amalkan supaya aku bisa berhasil linjur di SNBP tahun 2024. Penasaran? Stay tune! Oke, tips yang pertama aku bakal ngasih tahu dari dasar banget ketika kalian itu masih buta dengan jurusan yang kalian inginkan. Yaitu yang pertama, kenali diri kalian sehingga kalian bisa menentukan apa sih minat, bakat, atau apa sih hal yang pengen banget kalian tuh pelajarin, yang bikin kalian tuh penasaran atau kepo dan bisa dipelajarin dan juga bermanfaat untuk karir kalian ke depannya gitu. Nah, selain kalian tanyain ke diri kalian sendiri, kalian juga bisa pastiin ke teman-teman terdekat kalian tentang apa sih minat bakat yang mereka lihat dari kalian dan juga apa sih jurusan yang menurut mereka itu cocok di kalian gitu. Karena ini adalah notes yang pertama adalah tentuin jurusan dulu, baru tentuin univ. Dan jangan pernah gengsi-gengsian kampus kayak, oh gue pengen kuliah di UI karena keren nomor 1 Indonesia, tapi jurusannya apa ya nggak tahu, ntar aja lah terakhiran. Jangan kayak gitu guys, jangan, karena aku adalah salah satu korbannya. Aku pas kelas 10 itu benar-benar suka UI tapi nggak tahu jurusannya apa, sampai kayak gini ya. Bisa dilihat ini aku ngedit foto aku pakai alamat UI, terus dijadiin PP Zoom, terus dicetak, disolawatin, dan juga nama Google account aku Adifa UI. Dulu aku tuh mikirnya yang penting UI. Nah, ketika kalian udah menemukan nih jurusan apa yang cocok di kalian sesuai dengan minat bakat kalian bisa searching tuh di Google mata kuliah dari jurusan ini. Contohnya aku dulu awalnya ya, aku pengen jurusan sastra Inggris di UI, itu berdasarkan rekomendasi ortu, dan itu aku belum mengenalin diri aku sendiri sih sebenarnya. Dan ya muncul begini. Tapi pas aku lihat mata kuliahnya ada yang kayak belajar kebudayaan, belajar apa ya, pokoknya jujur aja aku kurang minat dan aku mencoba mencari jurusan lain yang lebih aku banget gitu. Lanjut ke tips kedua, ketika kalian udah menemukan jurusan yang benar-benar fix nih, gue suka ini, gue pengen ini, gue akan kejar ini mati-matian gitu. Kalian harus banget minta kesepakatan orang tua kalian. Dan kalau misalnya nauzubillah orang tua kalian kurang setuju, kayak aku awalnya, kan tadinya aku disarannya sastra Inggris, terus tiba-tiba aku pengen humas bener masyarakat, terus orang tua aku bertanya, kenapa humas? Kenapa nggak ilmu komunikasi aja gitu? Nah, disitulah aku bisa menjawab dan aku bisa meyakinkan kedua orang tua aku karena aku pengen humas dan aku pernah didukung untuk masuk humas karena aku sebelumnya udah searching mata kuliahnya sampai ke alumni-alumninya, prospek kerjanya, dan ya pokoknya kalau bisa kalian searching selengkap mungkin di Google. Nah, kejadian tadi ketika aku meyakinkan kedua orang tua aku, itu aku belum tahu kalau misalnya aku eligible. Nah, di pertengahan Januari tahun 2024, alhamdulillah aku eligible. Nah, ketika kalian juga alhamdulillah berhasil masuk kuota eligible, ini kita lanjut ke tips ketiga, yaitu yang pertama harus kalian lakukan adalah make sure. Make sure apa sih? Pastikan bahwa tidak ada, minimal dulu deh, teman sekelas yang memilih jurusan yang sama seperti kalian. Nah, baru kalau dari teman sekelas, kalian ke teman satu jurusan. Tapi karena aku linjur, dan kalian mungkin ada yang mau linjur juga, jadi kalian harus research atau cari tahu ke satu angkatan gitu loh. Kan biasanya suka ada listnya gitu, satu angkatan kalian tuh milih apa aja dan dari jurusan apa aja. Dan alhamdulillahnya, ketika aku lihat datanya, dari jurusan IPA maupun IPS maupun anak bahasa maupun anak agama di sekolah aku tidak ada yang memilih hubungan masyarakat di Unpad. Tips keempat, saatnya konsultasi ke BK, yaitu konsultasikan ke BK kalian tentang adakah alumni sebelumnya yang berhasil lolos, kalau bisa di SNBP juga, di jurusan yang sama dan juga universitas yang sama. Kalau misalnya aku saat itu nemuinnya ada kakel tahun 2022 yang lolos di Humas 4 tapi jalur mandiri guys. Tapi kalau walaupun kayak gitu kalian jangan bersedih hati dulu ya. Yang penting ada kok
minimal 1-2 lah yang di jurusan yang sama, univ yang sama gitu. Gak harus SNBP juga. Nah, tapi nggak berhenti di situ, karena aku nggak nemuin kakel dari sekolahku yang berhasil lolos SNBP di jurusan dan univ yang sama. Jadi aku menggunakan tips yang kelima, yaitu cari relasi dari luar sekolah. Nah, ini kalian bisa gunakan kalau kalian tuh sama kayak aku, nggak nemuin kakel yang lolos di jurusan dan univ yang sama, di jalur yang sama, yaitu SNBP juga. Nah, jadi singkat cerita, aku waktu itu punya kakel OSIS yang temannya lolos SNBT di Humas Unpad tahun 2023. Nah, di situ loh aku mulai izin untuk tanya-tanya terkait humas itu kayak gimana, dan juga tentang skor SNBT-nya atau skor UTBK-nya berapa, dan adakah kakak itu punya teman sejurusannya di humas yang linjur pas SMA-nya dari IPA ke IPS. Dan alhamdulillahnya ada guys, tapi kakak itu dari SMAN berapa Bandung gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kalian jadiin referensi nilai rapotnya itu berapa sih linjur dari jurusan ini ke jurusan itu. Nggak harus dari IPA ke IPS ya, bisa dari jurusan misalnya dari IPS ke IPA gitu. Move on ke tips ke-6, yaitu menangin lomba di universitas impian kalian tersebut. Sumpah guys, kenapa sih harus kayak gitu? Karena sertifikatnya lumayan kuat loh guys buat kalian apply di SNBP. Nah, singkat cerita, kalau aku waktu itu nih, aku ikut lomba di Unpad, tapi bukan di Vkom, tapi di FIB. Jadi nggak harus di fakultas, apalagi di jurusan yang sama. Yang penting di univ impian kalian tersebut gitu. Nah, setelah kalian berhasil memenangi lomba tersebut, aku juga punya satu tips yang jarang dibagikan orang-orang, yaitu kurasiin prestasi kalian ke jadi ini ada website untuk mengakurasikan gitu loh prestasi kalian supaya nilai atau bobotnya itu lebih tinggi, dan ini bisa juga membantu gitu. Nanti untuk tutorial gimana cara kurasinya aku bakal kasih linknya di sini. Tips ke-7 yaitu banyakin explore lomba-lomba yang sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan itu guys. Jadi kalian jangan ngerasa puas ya, ini sangat disclaimer. Walaupun kalian udah menang nih lomba sekali atau 2 kali, jangan pernah ngerasa puas. Kalian harus tetap selalu explore. Kalau misalnya sebagai contoh ya, aku saat itu pengen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu kan lebih kayak ke PR, public relation, yang suka untuk melakukan public speaking. Nah, oleh karena itu, aku banyak mengikuti dan juga alhamdulillah memenangi lomba-lomba public speaking seperti speech dan juga lomba duta gitu. Nah, buat kalian yang penasaran apa aja sih sertifikat juara lomba yang aku gunakan untuk apply di SNBP, kalian bisa simak sampai akhir ya videonya, karena jujur aja aku ngapain 4 sertif loh. Nah, sembari kalian mengikuti beberapa lomba, aku punya notes juga nih buat kita semua. Jangan sampai kita mengikuti lomba dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat, dimana sertifikat itu buat SNBP. Bener sih, tapi tolong jangan dijadikan itu sebagai sebuah niat. Niatnya hanya untuk menambah prestasi dan juga pengalaman gitu ya guys. Karena kalau misalnya kita niatnya buat sertifikat dan buat SNBP, dan misalnya nauzubillah kita belum kesempatan untuk menang, kita akan nyesek sendiri gitu loh, kayak ya gitu. Oh ya, aku juga punya pesan. Ingat guys, jangan asal ikut lomba. Kalau bisa kalian tuh perhatiin siapa yang menyelenggarakan lomba tersebut. Dan kalau bisa kalian tuh ikut lomba yang diadakan oleh kementerian-kementerian. Apalagi Kemendikbud itu bakal kuat guys. Tapi kalau aku nggak ada ikut lomba Kemendikbud, ikutnya lomba dari Kementerian Agama, yaitu Duta Moderasi Beragama. Dan aku ikut lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran dan juga UIN Wali Songo. Jadi kalau bisa kalian ikut lomba yang diadakan oleh instansi yang di bawah naungan pemerintah, yaitu negeri gitu ya guys. Bukan berarti yang swasta ataupun yang online itu kurang bagus, tapi kalau kata guru BK aku itu kayak kurang kuat. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang udah telanjur juara atau mungkin dapat medali emas segala macam di di kejuaraan atau olimpiade online nasional, bisa kok kalian akalin dengan kurasi prestasinya di kurasi prestasi Kemendikbud yang tadi aku udah mention sebelumnya. Lanjut ke tips ke-8, yaitu banyakin manifesting untuk kita berdoa gitu. Jadi manifesting ini bukan berarti kita percaya kepada yang lainnya, enggak. Nah, lalu apa aja sih bentuk-bentuk manifesting yang bisa kita lakukan? Kalau aku itu waktu itu saat lomba di Unpad, aku foto di depan rektorat Unpad. Nah, itu tuh aku cetak fotonya, terus aku tempel di diary aku kasih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga ini Adifa keterima di Unpad bla. Dan itu sebagai semangat gitu. Nah, selain di diary, kalian juga bisa manifesting, misalnya kalian bikin JJ kalian keterima SNBP,
terus kalian upload di Reels atau di IG atau di TikTok, tapi cukup kalian sendiri atau mungkin orang-orang terdekat gitu yang lihat, jangan sebarkan ke banyak orang terlebih dahulu. Itu buat antisipasi aja. Tapi tujuan utama manifesting tersebut agar kita tuh nambah semangat dan juga kita bisa jadikan itu doa buat diri kita sendiri. Menurut aku doa-doa dari orang terdekat itu juga sama kuatnya guys, dan aku juga mau nih doa aku tuh nggak diperkuat di diri sendiri aja, tapi orang lain juga bisa mendoakan aku, tapi cukup kepada orang-orang terdekat aja, nggak usah terlalu berlebihan. So that was the 8 tips for you guys untuk berhasil linjur juga di SNBP tahun berikutnya. Kita lanjut yuk ke jalur langit, amalan apa aja yang aku amalkan untuk berhasil linjur di SNBP. Oh ya, karena jelang pengumuman SNBP itu ada di bulan Ramadan, jadi aku bakal membagikan amalan-amalan khusus di bulan Ramadan. Tapi untuk amalan umum yang pertama yaitu sholat tahajud. Nah ini jujur aja sih, aku kan dulu di Man4 itu asrama ya, dan kita memang wajib tahajud. Jujur, kalau boleh jujur, aku termasuk orang yang susah juga untuk bangun tahajud. Tapi makin lama makin sadar, dan pasti kalian juga bisa sadar, kita semua juga bisa sadar, khususnya untuk yang muslim, bahwa tahajud itu sangat penting guys. Mau kita ada hajat ataupun enggak, kita harus tetap tahajud. Ini reminder untuk diri aku juga. Oh ya, dan aku juga mau berterima kasih buat teman-teman aku yang udah bantu aku, bangunin aku untuk sholat tahajud, karena tanpa mereka juga aku nggak akan bisa rajin tahajud. Nah, karena aku termasuk orang yang sulit untuk bangun sholat tahajud, ini ada salah satu tips amalan yang pertama biar kita juga bisa cepet untuk bangun sholat tahajud, yaitu saat itu aku mikirnya bakal sesenang apa sih aku kalau misalnya aku beneran keterima SNBP Humas Fikom 4 gitu. Dan disitulah itu alasan yang bisa bikin aku semangat untuk bangun sholat tahajud. Padahal aku awalnya sangat malas dan sangat susah ya guys, jangan kira aku rajin, tidak. Nah, selain tips dari mindset, aku juga punya tips ketika kalian sedang doa setelah sholat tahajud itu, usahakan doanya yang benar-benar super duper lengkap ya guys. Kalau aku dulu kayak gini, ya Allah, tanggal 26 Maret 2024 nanti adalah pengumuman SNBP Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Ya Allah, semoga saya Adifa Raisa Nabila, nama lengkap kalian, bisa dinyatakan lolos di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jangan disingkat SNBP, jurusannya apa sekalian jangan disingkat. Kalau aku hubungan masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2024, jadi jangan disingkat ya guys. Kalau bisa tuh bener-bener selengkap-lengkapnya gitu. Nah, dan juga pastinya sebelum kalian sebutkan hajat kalian apa, kalian juga jangan lupa untuk puji Allah, yaitu mentakdirkan sesuatu, hanya Engkau Allah yang dapat menentukan apa yang terbaik untukku, gitu deh. Banyak kalian bisa inilah pilih-pilih atau bikin kalimatnya seindah apapun itu. Kalian sebutkan alasan kenapa sih kalian pengen banget Allah tuh bisa menerima kalian di jurusan itu pada jalur SNBP gitu. Jalur langit kedua, ketika lagi di antara azan dan juga iqomah, itu katanya sih adalah waktu doa yang mustajab. Mustajab itu kayak cepat dikabulkan doa kalian. Kalau misalnya aku, ya Allah, ya doa aja singkat, ya Allah, di FEM yang keterima SNBP tadi lengkap, di jurusan apa yang lengkap, di fakultas apa yang lengkap, di universitas apa yang lengkap. Tapi sebelum itu aku bilang dulu, ya Allah, ini adalah waktu doa yang mustajab, yaitu di antara azan dan juga iqamah. Adifa berdoa semoga bla 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 gitu. Nah, selain saat lagi azan dan juga iqamah, ada juga waktu-waktu doa yang mustajab, yaitu saat turunnya hujan. Aku biasanya juga doa dengan doa yang sama kayak tadi ketika waktunya azan, waktunya di antara azan dan juga iqamah. Amalan yang ketiga, sebenarnya ini nggak bisa dibilang pertama, kedua, ketiga sih, cuman ini kayak aku ngurutinnya per step-step aja. Tadi kan udah tahajud, terus azan nih, misalnya azan subuh. Habis itu kalian doa. Nah, sekarang waktunya kalian untuk melaksanakan qobliyah subuh. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan sholat subuh, setelah zikir, doa, kalian juga bisa amalkan ini. Aku dapat amalan dari kiai juga, kayak di salah satu pondok pesantren di Brebes, yaitu baca surat Al-Insyirah selama 10 kali setelah habis sholat 5 waktu. Selanjutnya, ketika udah selesai sholat subuh, kan pastinya ada waktu kalian untuk bisa sholat duha. Nah, kalian juga jangan lupa untuk laksanakan sholat duha. Aku biasanya laksanakan itu 2 rakaat salam, dan juga pastinya membaca doa duha. Setelah itu baru sebutkan hajat.
Nah, ceritanya udah masuk waktu zuhur nih. Nah, kalau misalnya udah adzan zuhur dan dijelang waktu sela-sela azan zuhur dan juga iqomah, itu aku gunakan amal yang tadi sama. Dan juga amal yang tadi sama qobliyah sholat zuhur. Dan setelah sholat zuhur juga tetap baca al-insyirah 10 kali. Oh ya, kalau zuhur ini bisa ba'diyah ya guys. Kalau misalnya kalian juga bisa, ba'diyah juga. Lanjut ceritanya udah waktu asar. Nah, kalau waktu asar ini tetap sama ketika di sela-sela azan dan juga iqomah asar baca doa yang tadi dan juga sholat qobliyah asar. Namun kalau asar ini nggak ada badiahnya ya guys, cukup baca al-insyirah aja 10 kali setelah kalian zikir dan juga doa sholat asar. Sama halnya kalau misalnya sholat maghrib dan isya, ketika azan sela-sela azan dan iqomah maghrib dan isya baca doa yang tadi dan juga laksanakan qobliyah, ba'diyah, maghrib dan juga asar dan juga jangan lupa untuk baca al-insyirah 10 kali. Sebenarnya ini nggak benar-benar harus kalian lakukan itu benar-benar kayak setiap sholat lima waktu. Kalau aku sih yang penting di antara salah satu aja dari sholat lima waktu aku laksanakan amal tersebut karena pastikan kita menyesuaikan dengan kegiatan atau agenda kita berikutnya. Kalau waktunya mepet ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian bisa lakukan salah satu di antara sholat lima waktu tersebut. Oke, nah ceritanya udah di malam hari nih. Nah, kalau di malam hari sebelum tidur, biasanya, tapi nggak rutin sih, aku laksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Nah, pastinya sholat hajat itu adalah fungsinya untuk dikabulkan hajat-hajat atau keinginan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya setelah sholat hajat itu kalian doa hajat sekhusyuk yang kalian bisa dan selengkap yang kalian bisa dengan juga memuji Allah dan sertakan alasan kenapa kalian ingin dikabulkan hajatnya tersebut. Oh ya guys, aku juga punya satu amalan yang jarang dibagikan oleh orang lain dan ini aku juga belum kasih tahu ke siapa-siapa. Yaitu aku setelah sholat sunnah hajat dan setelah sholat sunnah duha biasanya suka minum air zam-zam. Nah, air zam-zamnya ini aku tempelin doa. Ini doanya Allahumma inni as'aluka, pokoknya ada di Google, kalian bisa searching sendiri doa sebelum minum air zam-zam. Nah, setelah aku baca doa ini, sunahnya itu 3 tegukan, lalu baru sebutkan hajatnya apa yang ingin dikabulkan sama Allah gitu. Oh ya, aku lupa mention bahwa air zam-zam ini aku dapetin dari orang tuaku yang habis umroh. Jadi saranku adalah amalan berikutnya, kalian titip doa kepada siapapun itu, keluarga atau sahabat kalian yang sedang di tanah suci, untuk didoakan supaya kalian lolos SNBP di jurusan dan universitas impian kalian. Nah, setelah kita melaksanakan semua amalan-amalan yang dari tadi kita bangun sholat tahajud sampai kita sholat hajat sebelum tidur, pastinya kita harus banget jaga hubungan baik kita dengan orang tua, apalagi orang tua ridhonya sangat kuat, dan juga guru, kakak kelas, dan juga teman-teman. Orang tua pasti minta ridho, doa selalu senantiasa, dan juga untuk guru-guru. Nah, aku H-1 pengguna SNBP sempat minta doa guru lewat chat kayak gini, aku tunjukin. Dan juga ke teman-teman aku juga share. Nah, buat yang ke teman-teman ini guys, kalian juga harus hati-hati dengan lisan kalian gitu. Kalau misalnya ada mungkin kalian lihat teman kalian yang mungkin menurut kalian peluang lolosnya sedikit gitu di SNBP, terus kalian tiba-tiba nyeletuk gitu loh, kayak emangnya dia bisa lolos SNBP gini-gini. Jangan guys, itu hati-hati banget lisan kalian. Dan ini juga sebagai reminder buat aku, kamu dan kita semua ke depannya apapun itu. Oh ya, aku juga ada beberapa amalan tambahan loh selain amalan yang tadi. Nah, yang pertama ini sebenarnya agak mirip dengan tips yang sebelumnya aku jelasin, yaitu kalian bisa cetak, bukan cetak sih, kalian bisa jadiin wallpaper dari univ impian kalian tersebut di HP atau di laptop kalian. Terus kalau kalian mau mengeluarkan biaya, kalian juga bisa cetak foto dari misalnya rektorat univ impian kalian tersebut, logo dari fakultas impian kalian tersebut. Itu gunanya untuk kalian bisa salawatin dan juga di bawahnya kalian tambah doa. Semoga bisa keterima di jurusan apa, fakultas apa, univ apa, selengkap-lengkapnya, jangan setengah-setengah. Nah, selain itu, yang kedua amalan tambahannya yaitu kalian bisa laksanakan puasa Senin Kamis, tapi ini bisa semampunya kalian sesuai kondisi yang ada. Karena kalau aku dulu nggak begitu rutin banget laksanain Senin Kamis karena juga di sekolah itu banyak kegiatan OSIS, rapat segala macam pulang sore. Tapi kalau misalnya ada waktu atau di hari yang kayak aku nggak kebanyak kegiatan, itu aku biasanya juga laksanakan puasa Senin Kamis, tapi nggak begitu rutin ya guys. Oh ya, aku juga punya notes untuk mengakhiri amalan tambahan ini, yaitu notesnya adalah please coba bersihkan hati kalian dari rasa kepedean. Rasa kepedean apa sih? Yaitu rasa kepedean kalau kalian tuh bakal lolos SNBP, rasa berharap gitu. Jangan, bersihkan hati guys, bersihkan hati. Mungkin ya di beberapa orang di luar sana, kalian juga mungkin ada yang prestasinya tuh
keren banget. Terus rata-ratanya tinggi, sekolah kalian juga. Pokoknya kalian tuh ngerasa peluang kalian tuh ada banget buat lolos. Tapi tolong guys, jangan ada kepedean atau sombong sedikit pun. Walaupun di diri kalian sendiri, kalian gak nunjukin ke orang lain juga jangan sampai ada. Kalau misalnya ada, gak apa-apa, kalian bisa beristighfar dan juga terus berdoa. Now, we're moving on to amalan khusus di bulan Ramadan. Langsung aja ke yang pertama, yaitu laksanakan salat tarawih dan witir kalau bisa 23 rakaat. Walaupun sunnah, tapi itu sangat dianjurkan ya guys. Tapi disclaimer, aku juga sempat laksanainnya gak 23 rakaat, yaitu 11 rakaat di asrama. Karena saat itu kita dapat keringanan, kita ada asesmen asrama, asesmen madrasah. Tapi ketika itu semua selesai, kita lanjut sholat 23 rakaat. Dan aku juga dapat tips dari kakak ini di TikTok yang lulus SNBP di Ilmu Komunikasi UI tahun 2023 untuk minta doa setelah sholat tarawih dan witir ke jamaah di sebelah kanan dan kiri kalian. Nah, kalau aku dulu di asrama karena samping kanannya ustazah dan kirinya adik kelas, aku minta kayak, ustazah doain aku ya tanggal 26 nanti pengumuman SNBP, semoga Adifa bisa diterima ini, nitip doanya ya, dan juga ke adik kelas gitu. Tapi untuk kalimatnya, minta doanya gimana ke mereka bisa kalian atur sendiri, oke? Oke, lanjut ke amalan Ramadan yang kedua, yaitu aku terapin one day one juz. Nah, tapi karena aku di awal sempat ketinggalan, jadi aku ngejar 1 hari 2 juz. Tapi ini bisa semampunya kalian ya guys. Kalau kalian belum terbiasa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, lanjut ke amalan ketiga di bulan Ramadan. Setiap kali doa selama di bulan Ramadan, kalau bisa tuh tambahin kalimat kayak, ya Allah, ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ditutupnya pintu neraka. Pokoknya sebut-sebut dan pujilah bulan Ramadan ini sebelum kalian sebut hajat kalian di dalam doa-doa kalian. Gitu. Last but not least, I will share you the amalan yang aku gunakan di saat hari H pengumuman SNBP, yaitu pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Nah, kan Hamin satunya malamnya aku ngechat guru-guru dan aku diberi saran oleh guru aku, yaitu sedekah subuh. Nah, tapi karena aku ketinggalan buat tahu itu, jadi aku sedekah subuhnya nggak ke masjid dan di kotak amal gitu, enggak guys. Tapi aku sedekah subuhnya itu lewat akun Instagram yang officially emang suka rutin sedekah subuh dan punya link official sendiri gitu, kayak kita bisa gitu. Dan aku sedekah subuh di situ, jadi secara online gitu, dengan nominal apapun, seberapapun, yang penting kalian ikhlas. Dan jangan niatkan untuk keterima di SNBP, tapi supaya bisa didoakan orang lain dan juga rezeki yang kalian luangkan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, aku dapat amalan ini dari grup Telegram sih. Jadi ada amalan yang aku gunakan, yaitu Al-Waqiah setelah sholat maghrib dan juga Ar-Rahman setelah sholat zuhur. Karena pengumuman SNBP-nya itu asar jam 3 sore. Nah, ini ketika udah buka laptop, udah OTW buka pengumuman SNBP nih, yang aku lakukan yaitu aku sholawat, bismillah, sholawat nabi, itu anjuran dari mama aku. Dan juga aku sebelum buka itu salim dulu ke mama aku, dan ya tenangin diri, dan juga pasrah kepada Allah, dan juga yakin dengan segala effort dan juga amalan yang udah dilakukan gitu deh. Bonus additional tip from me, karena kita kan nggak bisa tahu pasti ya hasil SNBP kita gimana nantinya, dan kita juga nggak bisa kepedean. Jadi aku sangat amat menyarankan teman-teman semua untuk mempersiapkan plan A ataupun bahkan plan B jika teman-teman naudzubillah belum rezeki untuk diterima di SNBP, untuk mengejar univ impian teman-teman semua, baik itu dari jalur SNBP, SNBT maupun mandiri. Dan aku juga menyarankan nih untuk menaruh informasi selengkap-lengkapnya, baik dari minimal nilai raport, minimal nilai skor UTBK, bahkan daya tampung, dan juga referensi atau informasi-informasi yang kalian dapat dari relasi di jurusan impian kalian tersebut, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Dah, itu ya guys, sekian untuk tips and trick serta amalan dan juga beberapa bonus tadi beserta notes dan juga amalan di hari H pengumuman SNBP, supaya aku dan juga kamu, kita semua bisa berhasil buat yang mau lintas jurusan di SNBP tahun berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. So I hope it can be beneficial for all of us, and I'm sorry for all of my mistakes in this video. So thank you for watching. Don't forget to like and comment for any questions. Don't forget to subscribe, hit that red button, and see you guys in my next video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.